Dan tanda orang-orang yang mengikuti para nabi adalah dia berbakti kepada orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati uyunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Alhamdulillah, kita sekarang masih berada di awal-awal bulan Ramadan. Dan kita insyaallah semua berpuasa di bulan Ramadan ini. Tetapi ada dua ibadah yang terlupakan. Dua ibadah yang disebutkan oleh Nabi SAW yang disebut di dalam sebuah hadis yang hadisnya terkenal dengan nama hadisul mimbar. Ada ketika Rasulullah mengatakan orang-orang yang merugi. Raghima anfu abdin man adrakahu Ramadan walam yughfar lah. Dalam riwayat hadis ini banyak, tetapi kurang lebih redaksinya hampir mirip. Merugi orang-orang yang datang bulan Ramadan dan dia hidup di bulan Ramadan kemudian tidak diampuni oleh Allah. Ada dua ibadah lagi nih yang sering dilupakan, yang membuat puasa kita ini kurang bermakna nanti kalau tidak dilakukan. Rasulullah SAW bersabda ketika Rasulullah naik ke mimbar. Rasulullah an-Nabi SAW al-mimbar faqala amin thumma amin thumma amin. Nabi naik ke mimbar kemudian mengatakan amin amin amin. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, engkau mengatakan amin amin tidak seperti biasanya. Maka Nabi SAW menjawab dan mengatakan bahwa tadi datang Jibril. Kemudian Jibril mengatakan, Raghima anfu abdin man adraka walidayhi aw ahadahuma 'indal kibar wa lam yadkhulil jannah. Rugi. Siapa yang rugi? Orang, kata Jibril, orang yang mendapati kedua orang tuanya hidup atau salah satunya, kemudian dia tidak masuk surga. Ini orang rugi. Ini yang pertama. Jadi ini yang membuat orang rugi. Kemudian Nabi mengatakan amin. Yang berdoa Jibril, kemudian yang mengaminkan Nabi SAW. Bayangkan itu kira-kira mustajab atau tidak? Pasti mustajab. Kemudian man adrakahu Ramadan walam yughfarlah. Barang siapa yang masuk ke bulan Ramadan dan tidak diampuni dosanya. Kemudian yang ketiga, wa raghima anfu 'abdin man dzukirtu indahu falam yusalli alai. Rugi orang yang disebutkan namaku kemudian tidak salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Jadi tiga hal ini. Saya akan bahas yang pertama, birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua. Kalau kita puasa, kita salat, kita haji, kita zakat, kita melakukan berbagai macam ibadah. Salah seorang sahabat datang kepada Nabi dan bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aita law sallaitu wa hajjaitu wa zakkaitu. Bagaimana kalau aku haji, aku puasa, aku salat, aku umrah, aku melakukan ibadah yang lain. Apa yang aku dapatkan? Maka kata Nabi SAW, engkau bersama ma'as-siddiqin, kunta ma'as-siddiqin wa syuhada'i ma'al anbiya'i wa siddiqin wa syuhada'i wa salihin. Kemudian
Nabi mengatakan engkau bersama orang-orang yang jujur, siddiqin, para orang-orang yang mati syahid. Kemudian para aulia, para wali. Kemudian kata Nabi, malam ta'uqqa walidaik, selama engkau tidak durhaka kepada kedua orang tuamu. Tidak durhaka kepada kedua orang tuamu. Artinya orang yang durhaka kepada dua orang tuanya, walaupun dia sholat, walaupun dia melakukan berbagai macam ibadah, tidak ada manfaatnya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, la yuqbalu thalathun illa ma'a thalath. Tidak akan diterima 3 perkara kecuali dengan 3 perkara. Yang pertama, tidak diterima salat kecuali dengan zakat. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Jadi kalau mau salat digandengkan terus dengan zakat, maka bayar zakat. Salat kita bersama zakat digandengkan terus menerus. Kemudian wa ati'ullah wa ati'ur rasul, dan taatlah kepada Allah dan kepada Rasul. Digandengkan, jadi tidak bisa saya milih, saya mau taat pada Nabi, tidak mau taat kepada Allah. Atau saya mau taat kepada Allah, tidak mau taat kepada Rasul. Nggak bisa, itu digandengkan terus. Kemudian wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah kepada Allah, jangan kau syirik. Kemudian selalu perintah untuk bertauhid digandengkan dengan perintah berbakti kepada kedua orang tua. Jadi harus berbakti kepada kedua orang tua pada saat kita ibadah kepada Allah. Dan Allah berfirman, wabil walidaini ihsana. Dan dengan kedua orang tua kita disuruh melakukan kebaikan. Kalau kita punya anak kita suruh membantu kedua orang tua kita. Apakah kita telah melakukan apa yang disebutkan ayat tadi atau belum? Kalau kita punya uang, kemudian kita sewa pembantu untuk membantu kedua orang tua kita, apakah kita telah melaksanakan ayat tadi atau belum? Hah? Kenapa? Allah berfirman, wa ilal walidaini ihsana, betul? Betul atau salah? Wa ilal walidain atau bil walidain? Wa bil walidain, bukan wa ilal walidain. Ilal walidain artinya kita berbuat kebaikan. Ahsin ilan nasi tasta'bid qulubahum. Hendaklah engkau berbuat baik kepada manusia, maka mereka akan baik kepada kita. Mereka akan mencintai kita, menyukai kita. Itu caranya bagaimana? Kita berusaha berbuat baik kepada orang lain secara langsung atau tidak langsung, itu pakai ila. Tetapi Allah berfirman wabil walidain. Al-ba' kata ulama lil ilsaq. Ilsaq itu kita sendiri yang melakukan, bukan orang lain. Jadi kalau kita membayar pembantu misalkan untuk membantu orang tua kita, bagus. Tetapi itu belum masuk ke dalam ayat tadi, masih kurang sempurna. Kita sendiri yang bangun, mengambilkan air, mengambilkan makanan. Kita sendiri yang mengantar orang tua kita. Mengambil apa yang ia suruh, kita sendiri. Bukan kita suruh orang lain. Kalau orang tua kita sakit, kita sendiri yang urus. Kita sendiri yang bawa ke rumah sakit, kita sendiri yang bawa ke dokter. Kita sendiri, bukan menyuruh orang lain. Itu arti wabil walidaini ihsana. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyuruh kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Allah tidak mengatakan wabil abawaini. Abawaini artinya kedua orang tua juga. Tetapi abawaini di sini mengingatkan kita kepada bapak. Karena asal katanya abun artinya bapak. Tetapi al-walidain mengingatkan kita lebih kepada ibu kita. Karena al-walidain berasal dari kata al-wiladah yang artinya melahirkan. Artinya setiap Allah di dalam Al-Quran, semua ayat Al-Quran yang menyuruh kita untuk berbakti kepada kedua orang tua, selalu Allah itu menyuruh dengan kata-kata wabil walidaini ihsana. Tetapi ketika ada penghormatan orang tua kepada anak, Allah pakai kata yang lain, abawai, wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy. Menunjukkan bahwa ibu lebih besar kedudukannya dari ayah sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini jangan sampai kita lupa. Di dalam Al-Qur'an
Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Indaka apa artinya? Orang tuamu berada bersamamu, bukan berada di panti jompo. Bukan berada di rumah saudaramu, tetapi berada bersamamu. Kalau mereka sudah tua, mereka bersamamu. Tidak engkau taruh di tempat lain. Apalagi engkau taruh seperti sebagian orang, taruh di panti jompo. Nah, itu orang yang tidak beradab. Kenapa kita diberikan kewajiban untuk taat kepada orang tua? Orang tua ini memiliki visa langsung dari Allah, paspor. Kalau kita sekarang ada paspor diplomat, ya, itu nggak bisa ditangkap, punya kekhususan. Orang tua kita seperti itu, begitu ibu kita melahirkan kita, ayah kita, mereka langsung punya paspor dari Allah langsung. Tidak boleh kita durhaka kepada mereka, walaupun mereka kafir. Kalau mereka kafir, menyuruh kita kepada kesyirikan, kekafiran, tidak boleh kita ikuti. Tetapi Allah mengatakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Oleh karena itu tidak ada hubungannya antara kebaikan yang kita lakukan untuk orang tua kita, kebaktian yang kita lakukan kepada kedua orang tua kita, tidak ada hubungannya dengan kebaikan orang tua kita. Baik orang tua kita baik, tidak baik, agamanya Islam, bukan Islam, kita berkewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Kenapa? Karena sebab orang tua kita hidup di dunia ini, pertama yang menciptakan kita dari tidak ada adalah Allah. Kemudian sebabnya adalah orang tua kita yang menyebabkan kita ada di dunia. Dan kita bisa jadi seperti sekarang karena kedua orang tua kita. Dan orang yang berbakti kepada kedua orang tua, dia akan mendapatkan kenikmatan hidup di dunia dan di akhirat. Allah berfirman, "Wabil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā." Ada 5 tugas yang diwajibkan oleh Allah kepada seorang anak. Wala taqul lahumā uffin, jangan mengatakan uff, Ulama ijma' maksudnya bukan kata-kata uff. Artinya tidak boleh kita ketika berbakti kepada kedua orang tua kita merasa lelah atau kita mengeluarkan bahasa tubuh yang kurang enak didengar oleh orang tua kita. Itu nggak boleh. Jadi kalau kita bilang bahasa Indonesia ya, atau kita misalkan tidak suka dengan orang tua kita tidak ngomong dengan kalimat apapun, tapi bahasa tubuh kita menolak ketika disuruh oleh orang tua kita, maka ini tidak boleh. Wala taqul lahumā uff. Di sini Allah tidak menjelaskan ada anak yang mukul bapaknya. Anak seperti zaman sekarang ada anak jangankan mukul, sampai ibunya dibunuh kemarin itu. Ya. Dan lain-lain. Allah ketika berbicara tentang durhaka, Allah cari yang paling minimal supaya kita ini introspeksi diri agar kita semua tidak melakukan yang paling sedikit daripada durhakaan tersebut. Jadi Allah nggak cerita orang anak-anak yang meninggikan suaranya kepada orang tuanya, atau melawan orang tuanya, atau nendang orang tuanya, atau mukul orang tuanya, tidak. Tapi mengeluarkan satu kata saja yang menjelekkan orang, atau yang menunjukkan bahwa dia berkata yang jelek kepada orang tuanya. Kemudian wala tanharhuma, jangan membentak, apalagi bentak, tidak boleh. Kemudian katakanlah perkataan yang baik kepada kedua orang tua. Waqfid lahuma janahadz-dzulli minar rahmah. Kemudian Allah menyuruh kita untuk menebarkan sayap kita, ibaratnya. Jadi kalau kita punya sayap, maksudnya apa punya sayap? Kita punya jabatan, kita punya ilmu, kita punya kesuksesan, kita punya harta dan sebagainya. Jangan terbang depan orang tua kita, jangan merasa kita lebih hebat dari orang tua kita. Di depan orang tua kita, walaupun kita pintar, orang tua kita tidak bisa baca, tidak bisa nulis, kita harus wajib hukumnya untuk janahadz-dzulli. Apa janahadz-dzulli? Kita menebarkan sayap kita di bawah, belagak bodoh, tidak belagak pintar.
Kenapa? Supaya orang tua kita tidak merasa dirinya berada di bawah kita. Tidak boleh begitu. Jadi kalau kita di luar direktur atau kita adalah orang yang punya pangkat, di rumah kita di bawah orang tua kita. Waqfid lahuma janahadz dzulli. Kenapa? Minar rahmah. Karena rahmat kita, karena kasih sayang kita kepada orang tua kita. Allah wajibkan. Kemudian kita disuruh doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Makanya Imam Sufyan beliau mengatakan seorang anak itu kalau ibunya sudah meninggal, orang tuanya sudah meninggal, dia suruh doain orang tuanya. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu didoakan kapan? Sebelum salam. Habis tasyahud doa itu. Jangan ditinggalkan. Karena apa? Karena mereka memiliki hak untuk selalu kita doakan. Bukan berarti harus didoakan sebelum habis tasyahud. Tetapi supaya kita doakan ketika kita sedang sholat. Terus kita doakan, dan ini adalah perintah Allah kepada para nabinya. Dan tanda orang-orang yang mengikuti para nabi adalah dia berbakti kepada orang tua. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Kata Nabi Isa alaihi salam, aku dijadikan sebagai anak yang berbakti kepada orang tuaku, walam yakun jabbaran. Dan Nabi Isa tidak menjadi jabbar. Jabbar itu adalah orang yang mengambil hak orang lain. Jadi kalau kita durhaka sama orang tua kita ngambil haknya. Hak dia harus kita bakti kepadanya. Kemudian kita menjadi orang yang sial, syaqiyan. Kemudian Nabi Yahya mengatakan, Allah mengatakan tentang Nabi Yahya, wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya. Wa barram biwalidayhi, berbakti. Sifat Nabi Yahya berbakti kepada orang tuanya. Wa lam yakun jabbaran, sama. Tidak menjadi orang yang zalim pada orang tuanya. Kemudian tidak menjadi orang yang melakukan kemaksiatan, yang sering melakukan kemaksiatan. Nah, ini kewajiban kita. Dan ini diwajibkan, digandengkan bersama Ramadan. Jadi kita rugi kalau kita punya kedua orang tua kita, kemudian kita tidak berbakti kepada mereka berdua. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa berubah. Insya Allah Ta'ala kita bisa berbakti kepada mereka. Kalau sudah meninggal gimana? Kita caranya adalah pada saat mereka sudah meninggal, kita banyak berdoa. Kemudian banyak melakukan kebaikan untuk mereka. Kemudian menyambung silaturahim. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang dicintai oleh orang tua kita, kepada kawan-kawannya, kepada saudara-saudaranya, kepada kerabat-kerabatnya. Kita jangan putus kebaikan yang mereka lakukan. Kalau mereka sering sedekah, maka kita juga sedekah. Menyambung sedekah mereka. Kalau mereka suka menyebarkan kebaikan, kita sebarkan kebaikan tersebut. Jangan kita putus sebagai seorang anak. Jangan diputus. Itu adalah cara kita berbakti kepada kedua orang tua. Kita ziarahi kubur mereka juga. Kita doakan mereka. Kita sedekah untuk mereka, kita niatkan. Itu cara kita berbakti untuk mereka. Kemudian yang terakhir, yang sangat penting, kita melakukan amal yang soleh. Karena amal soleh kita sampai kepada mereka. Dapat pahalanya. Tidak terputus. Awaladun soleh yad'u lahu. Atau anak soleh yang mendoakan mereka. Juga amal solehnya kalau kita sholat. Dan orang tua kita mengajarkan kita, dia dapat pahalanya. Syaratnya kata sebagian ulama, kalau diajarkan, kalau tidak mereka tidak dapat. Kalau kita diajarkan sholat, dapat. Maka kita sholat, kita ibadah, agar mereka mendapatkan pahala tersebut, dan itu merupakan tanda bakti. Juga kita tidak melakukan kejelekan. Karena kalau kita melakukan kejelekan, apapun kejelekan itu, nama kita disandingkan dengan nama bapak kita, orang tua kita. Maka itu menjelekkan orang tua kita. Ya, mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang beruntung di bulan Ramadan, tidak menjadi orang-orang yang merugi, dan kita di bulan Ramadan diampuni dosa kita. Terakhir, jangan lupa bahwa di bulan Ramadan ini ada 4 malam yang kita disuruh untuk mencari ridha Allah di situ supaya kita dibebaskan dari api neraka. Yang pertama sudah lewat, Lailatul Nadhrah, yaitu malam pertama di bulan Ramadan. Yang kedua, di seluruh malam di bulan Ramadan Allah membebaskan semua orang dari api neraka. Yang ketiga, Lailatul Qadar. Terkenal Lailatul Qadar keutamaannya. Kemudian yang keempat adalah malam terakhir di bulan Ramadan. Allah akan bebaskan banyak orang yang belum dibebaskan dari hari-hari sebelumnya di malam tersebut.
Allahu a'lam wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.